Aura mengira rumah tangganya adalah surga. Namun, kenyataan pahit menghantamnya saat ia mendapati suaminya, Revaldi menjalin hubungan gelap yang menjijikan dengan Hanif, wanita yang baru saja dinikahi ayahnya sendiri. Bukan sekedar pengkhianatan cinta, mereka ternyata bersekongkol secara licik untuk menguras harta sang ayah yang tengah terbaring lemah. Di balik senyum patuh yang ia tunjukkan di meja makan, Aura diam-diam sedang menyusun strategi balas dendam yang begitu rapi, mematikan, dan elegan, hingga kedua pengkhianat itu tidak akan pernah menyadari kapan pedang keadilan akan menghujam hidup mereka. Saksikan bagaimana seorang istri yang diremehkan berubah menjadi ratu yang penuh kuasa untuk merebut kembali martabat dan kekayaannya, sambil menyeret mereka ke jurang kehancuran yang tak berujung. Kisah yang penuh emosi dan intrik ini tentu hadir untuk menemani hari kalian semua. Tapi sebelum lanjut, kalau boleh tahu teman-teman penonton semua sedang menonton dari kota mana ya? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa dan mengenal satu sama lain dengan lebih dekat. Cahaya lampu kristal di ruang makan kediaman Revaldi dan Aura berpendar mewah, memantulkan bayangan dua manusia yang duduk berhadapan, namun terasa dipisahkan oleh jurang yang tak kasat mata. Aura, dengan jemari lentiknya yang biasa memegang pensil sketsa, kini hanya mampu memainkan sendok peraknya di atas piring porselen yang masih penuh. Suara denting alat makan yang beradu dengan piring menjadi satu-satunya melodi di ruangan itu, menciptakan atmosfer yang menyesakkan dada. Di seberangnya, Revaldi sibuk dengan ponsel di tangan kiri, sementara tangan kanannya menyuap makanan dengan terburu-buru, seolah-olah rumah ini hanyalah halte persinggahan sementara sebelum ia menuju tujuan yang lebih penting. Aura menatap suaminya dengan tatapan nanar, mencari sisa-sisa kehangatan pria yang dulu berjanji akan selalu menjadikannya prioritas utama. Namun, yang ia temukan hanyalah sosok asing yang tatapannya selalu teralih, seolah ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan di balik layar ponsel yang terus menyala. "Reval, ayah sudah menentukan tanggal pernikahannya dengan Tante Hanif," ucap Aura memecah keheningan, mencoba mencari topik yang bisa menyatukan kembali komunikasi mereka. Seketika gerakan tangan Revaldi terhenti. Ada kilat aneh di matanya. Sesuatu yang menyerupai antusiasme, namun segera dipadamkan dengan dehaman dingin. Aura merasakan desiran halus kegelisahan di hatinya saat melihat Revaldi tampak begitu tertarik dengan penyebutan nama calon ibu tirinya. Padahal selama ini Revaldi cenderung tidak peduli dengan urusan keluarga besar. Kebisuan yang kembali menyergap membuat Aura menyadari bahwa dunianya yang tampak sempurna dari luar sebenarnya sedang digerogoti oleh rayap kehampaan. Ia merasa seperti pajangan indah di rumah ini, ada namun tak benar-benar dianggap. Terlihat, namun tak pernah lagi disentuh dengan rasa kasih yang tulus. Di balik gaun satin yang dikenakannya malam itu, Aura menyimpan rasa sepi yang mulai membeku, tanpa menyadari bahwa badai yang lebih besar sedang bersiap menghancurkan sisa-sisa kebahagiaannya. Rasa sepi yang membeku itu akhirnya pecah saat hari pernikahan Pak Anas tiba, membawa keramaian yang justru membuat Aura merasa semakin terasing di tengah kemegahan aula Hotel Bintang 5. Ia berdiri dengan anggun mengenakan kebaya sutra berwarna krem. Namun matanya tak henti mencari keberadaan Revaldi yang terus-menerus menghilang di balik kerumunan tamu undangan. Saat musik tradisional mulai mengalun lembut menandakan dimulainya prosesi, sosok Hanif muncul dengan gaun pengantin yang memukau, memancarkan kecantikan yang tampak terlalu sempurna untuk wanita seusianya. Aura melihat ayahnya tersenyum lebar, sebuah rona bahagia yang sudah lama hilang sejak kepergian ibu kandung Aura. Namun perhatiannya teralihkan ketika ia menangkap pantulan bayangan suaminya di cermin besar dekat pelaminan. Revaldi tidak sedang melihat ke arah pengantin pria, melainkan menatap Hanif dengan binar pemujaan yang tidak pernah lagi ia berikan pada istrinya sendiri. Ketegangan halus mulai merayap di tengkuk Aura saat ia menyadari bahwa setiap kali Hanif melangkah, pandangan Revaldi mengekor dengan intensitas yang mengganggu. Aura mencoba menepis prasangka buruk itu, meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin suaminya hanya terpesona oleh kemegahan acara tersebut. Namun, saat sesi foto keluarga berlangsung, sebuah insiden kecil terjadi. Tangan Revaldi sempat bersentuhan dengan jemari Hanif saat membantu wanita itu menaiki anak tangga pelaminan. Sentuhan itu singkat,
Namun Aura menangkap adanya tarikan nafas yang tertahan dan senyum tipis yang tersungging di bibir merah merona milik ibu tiri barunya. Ada sebuah komunikasi tanpa kata yang terjalin di antara mereka, sebuah rahasia yang terbungkus rapi di balik etika keluarga. Di tengah riuh rendah ucapan selamat, Aura merasa jantungnya berdegup kencang oleh firasat yang menyakitkan, menyadari bahwa pernikahan ayahnya mungkin merupakan awal dari keruntuhan mahligai rumah tangganya sendiri, yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Firasat menyakitkan itu terus membayangi langkah Aura, hingga mereka kembali ke rumah, menciptakan keheningan yang jauh lebih pekat daripada malam-malam sebelumnya. Sejak pesta pernikahan ayahnya berakhir, atmosfer di dalam kediaman mereka berubah menjadi medan magnet yang saling tolak-menolak. Revaldi kini lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerja dengan pintu terkunci rapat, atau berpura-pura tertidur saat Aura masuk ke kamar. Kehadiran Hanif di dalam silsilah keluarga besar mereka seolah menjadi katalisator yang mempercepat kerenggangan hubungan mereka. Aura mencoba menyibukkan diri dengan sketsa-sketsa desain interiornya, namun setiap garis yang ia tarik di atas kertas kalkir selalu berakhir berantakan, persis seperti perasaannya yang carut-marut. Ia merasa seperti orang asing yang menumpang di rumahnya sendiri, sementara suaminya seolah-olah sedang menghuni dunia lain yang tidak bisa ia akses. Ketidakpastian ini mencapai puncaknya pada suatu sore yang mendung, saat Aura memutuskan untuk pulang lebih awal dari kantor konsultan desainnya. Ia berharap bisa memberikan kejutan dengan memasak makan malam istimewa, sebuah upaya terakhir untuk mencairkan kebekuan di antara mereka. Namun setibanya di teras, ia melihat mobil Revaldi sudah terparkir di sana, padahal jam baru menunjukkan pukul 4 sore. Suasana rumah terasa sunyi, namun ada aura kehadiran seseorang yang tidak biasa. Saat Aura melangkah masuk, ia mencium aroma parfum melati yang sangat menyengat. Aroma yang sama persis dengan yang dikenakan Hanif saat acara resepsi kemarin. Jantungnya berdegup kincang, memompa kecurigaan yang selama ini ia tekan ke dalam relung jiwanya yang paling dalam. Aura melangkah perlahan menuju ruang tengah, langkah kakinya teredam oleh karpet tebal yang baru saja ia beli bulan lalu. Di sana, ia menemukan Revaldi sedang berdiri di dekat jendela besar, berbicara dengan nada suara yang sangat lembut. Nada yang sudah bertahun-tahun tidak pernah didengar Aura dialamatkan kepadanya. Revaldi tidak sedang sendiri. Ia sedang menggenggam ponselnya dengan erat, namun di atas meja kopi di sampingnya, terletak sebuah syal sutra berwarna merah marun yang Aura kenali sebagai milik ibu tirinya. Mengapa syal itu bisa ada di sini? Mengapa Hanif meninggalkan barang pribadinya di rumah mereka saat Pak Anas sedang berada di luar kota untuk urusan bisnis? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala Aura seperti gasing yang tak kunjung berhenti. "Kau sudah pulang?" Suara Revaldi menggelegar di ruangan yang sunyi, membuat Aura tersentak. Suaminya segera menyambar syal di atas meja dan memasukkannya ke dalam tas kerja dengan gerakan yang sangat kikuk. Wajahnya yang biasanya tenang kini nampak pucat, dengan butiran keringat kecil yang muncul di pelipisnya, meski pendingin ruangan menyala maksimal. Ia tidak menghampiri Aura untuk memberikan kecupan di kening seperti biasanya, melainkan justru melangkah menjauh menuju arah dapur, menghindari kontak mata yang terlalu lama. Aura berdiri mematung di tengah ruangan, merasakan ada sesuatu yang retak di dalam dirinya. Sesuatu yang lebih dari sekadar rasa cemburu, melainkan sebuah pengkhianatan terhadap akal sehatnya. Malam itu, saat hujan mulai mengguyur kota dengan derasnya, Aura terjaga di sisi tempat tidur yang terasa sangat luas. Revaldi memunggunginya. Napasnya teratur, namun Aura tahu suaminya itu tidak benar-benar terlelap. Di kegelapan kamar, Aura merenungi bagaimana hidupnya bisa berubah menjadi begitu hampa dalam waktu singkat. Ia teringat masa-masa awal mereka menikah, saat mereka bermimpi untuk membangun firma desain bersama. Saat setiap masalah kecil dibicarakan dengan tawa. Kini, bicara pun terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Kehampaan ini bukan lagi sekadar perasaan, melainkan kenyataan yang nyata dan dingin. Aura menyadari bahwa ia tidak bisa terus diam membiarkan dirinya hancur perlahan. Jika benar ada sesuatu di antara suaminya dan wanita yang kini menjadi istri ayahnya, maka ia harus menyiapkan diri untuk menghadapi badai yang sesungguhnya. Kesedihan itu perlahan mulai berganti dengan percikan ketegasan. Aura bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju meja riasnya, dan menatap pantulan wajahnya di cermin yang remang-remang.
Matanya sembab, namun ada sorot mata yang mulai menajam. Ia menyentuh permukaan meja kayunya yang dingin, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan martabatnya diinjak-injak oleh orang-orang yang seharusnya ia sayangi. Jika kebahagiaan di rumah ini telah padam, maka ia harus menyalakan apinya sendiri di tempat lain. Episode demi episode dalam hidupnya mungkin sedang menuju konflik yang kelam. Namun Aura bersumpah, ia tidak akan menjadi figuran yang kalah dalam ceritanya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa untuk menyelamatkan dirinya, ia mungkin harus melepaskan semua yang selama ini ia anggap sebagai sumber kebahagiaannya. Sumpah yang terucap di depan cermin remang-remang itu seolah menjadi kompas baru bagi langkah Aura yang kini terasa lebih berat namun pasti. Keesokan paginya, suasana rumah masih diselimuti kecanggungan yang mencekam. Seolah-olah udara di sana telah membeku menjadi kristal-kristal tajam yang siap melukai siapa saja yang berani bersuara. Revaldi berangkat ke kantor lebih awal dari biasanya, meninggalkan aroma kopi yang mendingin di atas meja makan tanpa menyentuh sarapan yang telah disiapkan. Aura yang biasanya akan merasa sedih karena pengabaian itu, kali ini justru merasa memiliki kesempatan emas untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai kehidupan suaminya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Aura melangkah menuju ruang kerja pribadi Revaldi. Ia tahu suaminya sangat menjaga privasi ruangan ini, namun rasa ingin tahu yang didorong oleh rasa sakit hati telah mengalahkan rasa hormatnya pada batas-batas tersebut. Aura mulai memeriksa laci-laci meja kerja yang tertata rapi, hingga jemarinya menyentuh sebuah tas kulit kecil yang tersembunyi di balik tumpukan dokumen proyek pembangunan gedung. Di dalamnya, ia tidak menemukan dokumen kantor, melainkan sebuah amplop berwarna beludru hitam dari sebuah toko perhiasan ternama di pusat kota. Jantung Aura berdegup kencang saat ia membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah nota pembelian dan sertifikat untuk sebuah kalung berlian dengan liontin zamrud yang harganya setara dengan biaya renovasi satu rumah mewah. Tanggal pembeliannya tertera tepat 3 hari yang lalu, hari di mana Revaldi pamit untuk meninjau lokasi proyek di luar kota hingga larut malam. Aura tertegun, mencoba mengingat-ingat apakah ia pernah menerima hadiah seperti itu baru-baru ini. Nihil. Bahkan untuk ulang tahun pernikahan mereka yang lalu, Revaldi hanya mengirimkan sebuket bunga melalui kurir tanpa kartu ucapan yang berarti. Untuk siapa ini Reval? Bisik Aura lirih. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasakan gelombang mual yang hebat saat sebuah kemungkinan buruk mulai merayap di pikirannya. Kalung itu terlalu mewah untuk sekadar hadiah rekan bisnis, dan terlalu personal untuk diberikan kepada sembarang orang. Aura segera mengambil ponselnya, memotret nota tersebut sebagai bukti, lalu mengembalikan segalanya ke posisi semula dengan presisi yang luar biasa. Ia tidak ingin suaminya tahu bahwa sang istri telah mulai menyingkap tabir rahasianya. Siang harinya, Aura memutuskan untuk mengunjungi rumah ayahnya, Pak Anas. Ia beralasan ingin mengantarkan beberapa majalah arsitektur terbaru, namun tujuan utamanya adalah untuk melihat apakah kecurigaannya memiliki dasar yang kuat. Saat ia tiba, rumah besar itu tampak tenang. Pak Anas sedang berada di ruang baca, sementara Hanif terdengar sedang bersenda gurau di ruang tengah bersama beberapa asisten rumah tangga. Aura melangkah masuk dengan senyum yang dipaksakan, mencoba bersikap sealami mungkin di hadapan wanita yang kini menjadi ibu tirinya itu. "Aura, sayang, tumben sekali mampir di jam kerja," sapa Hanif dengan nada bicara yang dibuat berlebihan manisnya. Ia bangkit dari sofa, mendekat ke arah Aura, dan saat itulah dunianya seolah berhenti berputar. Di leher Hanif yang jenjang, melingkar sebuah kalung berlian dengan liontin zamrud hijau yang sangat berkilau. Identik dengan deskripsi yang tertera pada nota yang ditemukan Aura di tas Revaldi pagi tadi. Aura merasa bumi di bawah kakinya seakan amblas. Ia harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak jatuh tersungkur karena lemas. Hanif yang menyadari tatapan Aura tertuju pada perhiasannya, segera menyentuh liontin itu dengan gerakan jemari yang penuh kebanggaan. "Oh, ini? Cantik kan? Ayahmu yang memberikannya kemarin sebagai hadiah kejutan karena aku telah sabar menunggunya pulang dari perjalanan dinas. Dia benar-benar pria yang sangat romantis, Aura." Aura hanya bisa mengangguk kaku, meski di dalam benaknya badai sedang berkecamuk. Ia tahu ayahnya memang dermawan, namun Pak Anas tidak pernah memiliki selera perhiasan seperti itu. Ayahnya lebih menyukai emas klasik daripada desain modern minimalis yang menjadi ciri khas toko perhiasan di nota Revaldi. Ada sebuah kebohongan besar yang sedang dirajut di depan matanya. Hanif tersenyum lebar, namun di mata Aura,
Senyuman itu tampak seperti sembilu yang siap mengiris sisa-sisa kesabarannya. Aura menyadari bahwa pengkhianatan ini bukan lagi sekedar prasangka, melainkan sebuah persekongkolan yang melibatkan dua orang yang paling ia percayai dalam hidupnya. Sambil berpamitan dengan alasan ada janji mendesak dengan klien, Aura berjalan menuju mobilnya dengan pandangan yang mengabur oleh air mata yang mulai membendung. Ia tidak boleh hancur sekarang. Jika mereka bisa bermain peran dengan begitu rapi, maka Aura juga harus belajar menjadi aktris yang lebih hebat. Ia menggenggam kemudi mobilnya dengan erat, merasakan tekad yang tadinya hanya percikan, kini telah menjadi api yang berkobar. Langkah pertama telah ia ambil, dan ia tahu, setelah ini, rutinitas membosankan sebagai istri yang penurut telah resmi berakhir. Langkah pertama telah ia ambil, dan ia tahu, setelah ini, rutinitas membosankan sebagai istri yang penurut telah resmi berakhir. Di balik kemudi mobil yang melaju kencang meninggalkan kediaman ayahnya, Aura tidak segera pulang ke rumah yang kini terasa seperti penjara bawah tanah, melainkan memarkirkan kendaraannya di sebuah kafe tenang di sudut kota, tempat yang jarang dikunjungi oleh kalangan sosialita mereka. Di sana, ia duduk tertegun menatap layar ponsel yang menampilkan foto nota perhiasan tersebut, menyandingkannya dengan bayangan kalung yang melingkar di leher Hanif. Kesimpulan itu menghantamnya telak. Suaminya telah membiayai kemewahan ibu tirinya sendiri, sebuah pengkhianatan ganda yang merobek logika dan perasaan secara bersamaan. Dalam kekalutan itu, jemari Aura bergerak mencari sebuah kontak yang sudah bertahun-tahun tidak ia hubungi. Edo, seorang teman lama dari masa kuliah arsitektur yang kini dikenal sebagai konsultan bisnis bertangan dingin dengan reputasi yang disegani. Aura tahu ia membutuhkan lebih dari sekedar bahu untuk menangis. Ia membutuhkan strategi untuk bertahan dan bangkit. Pertemuan itu berlangsung sore itu juga. Edo datang dengan setelan jas abu-abu yang rapi, sorot matanya yang tajam segera menangkap kegelisahan di wajah Aura yang biasanya selalu tampak ceria dan penuh percaya diri. "Aura, kau tampak seperti baru saja melihat hantu," sapa Edo dengan suara baritonnya yang menenangkan namun tegas. Ia duduk di hadapan Aura tanpa banyak basa-basi, memesan 2 cangkir kopi hitam dan menunggu temannya itu membuka suara. Aura menarik napas panjang, menceritakan segalanya dengan suara yang bergetar namun tertahan, tentang sikap dingin Revaldi, shell merah marun yang tertinggal, hingga nota perhiasan yang menjadi bukti pamungkas. Edo mendengarkan dengan seksama. Jemarinya mengetuk meja dengan ritme yang teratur, menandakan otaknya sedang bekerja memproses setiap detail informasi yang masuk. "Jangan bertindak gegabah, Aura," ujar Edo setelah keheningan yang cukup lama menyelimuti mereka. "Jika kau menyerang sekarang tanpa persiapan hukum dan finansial yang matang, kau hanya akan berakhir sebagai pihak yang kalah dan ditinggalkan tanpa apa-apa. Revaldi dan Hanif sepertinya bermain sangat rapi. Kau harus jauh lebih rapi dari mereka." Edo kemudian menggeser sebuah map kecil yang selalu ia bawa kemana-mana. Ia menyarankan agar Aura mulai mengaktifkan kembali lisensi desain interiornya yang sempat dibekukan semenjak menikah dan mulai menerima proyek-proyek independen di bawah naungan firma milik Edo sebagai langkah awal kemandirian ekonomi. Aura mendengarkan setiap arahan Edo dengan seksama, merasakan sebuah kekuatan baru mulai merayap di pembuluh darahnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah terlalu banyak berkorban, melupakan ambisi dan potensi besarnya, hanya demi menjadi bayang-bayang kesuksesan Revaldi. Nasihat profesional dari Edo bukan hanya sekedar saran bisnis, melainkan sebuah pelampung penyelamat di tengah samudra pengkhianatan yang hampir menenggelamkannya. Sebelum mereka berpisah, Edo memberikan sebuah pesan yang akan selalu diingat Aura. Cara terbaik untuk membalas dendam adalah dengan menjadi begitu sukses hingga mereka merasa kecil setiap kali mendengar namamu. Malam itu, saat Aura kembali ke rumah dan menemukan Revaldi sedang duduk santai menonton televisi seolah tidak ada dosa yang ia perbuat, Aura tidak lagi merasa ingin marah atau berteriak. Ia melewati suaminya dengan senyum tipis yang penuh misteri, langsung menuju ruang kerjanya sendiri untuk mulai membuka kembali portofolio desain yang telah lama berdebu. Di dalam hatinya, Aura telah mencoret nama Revaldi dari daftar masa depannya. Kini, ia bukan lagi seorang istri yang meratap, melainkan seorang petarung yang sedang mengasah pedangnya di balik keheningan malam, siap untuk merebut kembali kendali atas hidupnya sendiri yang sempat tercuri. Di dalam hatinya, Aura telah mencoret nama Revaldi dari daftar masa depannya, beralih memfokuskan seluruh energi yang tersisa untuk menghidupkan kembali mimpi-mimpinya yang sempat tertidur.
Hari-hari berikutnya diwarnai dengan kesibukan rahasia yang terencana rapi. Aura mulai keluar rumah lebih awal dengan alasan riset pasar, padahal ia menghabiskan waktu di kantor Edo untuk merancang strategi peluncuran studio desain interior miliknya sendiri. Perubahan ritme hidup ini ternyata mulai mengusik kenyamanan Revaldi, yang biasanya terbiasa dilayani dan mendapati istrinya selalu ada di rumah saat ia pulang. Revaldi mulai menyadari bahwa Aura tidak lagi menanyakan jadwalnya, tidak lagi peduli dengan dasi mana yang harus dikenakan, bahkan tidak lagi menatapnya dengan binar kerinduan yang dulu selalu ada. "Kenapa belakangan ini kau tampak begitu sibuk, Aura? Siapa klien yang kau temui sampai harus pulang sesore ini?" tanya Revaldi suatu malam dengan nada menginterogasi. Matanya menyipit penuh kecurigaan saat melihat Aura merapikan tumpukan sketsa baru. Aura hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Lalu menjawab dengan suara tenang bahwa ia hanya sedang membantu beberapa proyek kecil milik teman lama. Ketenangan Aura justru membuat Revaldi merasa terancam. Ia terbiasa memegang kendali atas emosi istrinya. Namun kini ia merasa kehilangan akses ke dalam pikiran wanita itu. Sementara itu, di balik layar, kerjasama Aura dan Edo membuahkan hasil luar biasa ketika sebuah kontrak besar dari pengembang apartemen mewah jatuh ke tangan mereka. Aura merasa adrenalin kesuksesan mulai mengalir di nadinya, memberikan kekuatan ekstra untuk terus berpura-pura di depan suami dan ibu tirinya. Ia tahu bahwa setiap sen yang ia hasilkan secara mandiri adalah satu langkah menjauh dari ketergantungan pada Revaldi. Konflik batin yang dulu menyiksanya kini bertransformasi menjadi ambisi yang dingin, mempersiapkan panggung untuk sebuah pengungkapan besar yang akan membalikkan keadaan dalam waktu dekat. Konflik batin yang dulu menyiksanya kini bertransformasi menjadi ambisi yang dingin. Namun keteguhan itu diuji saat takdir membawanya pada sebuah kenyataan pahit di sebuah hotel butik bergaya kolonial di pinggiran kota. Siang itu, Aura sedang melakukan survei lokasi untuk proyek desain apartemen mewahnya bersama tim kecil bentukan Edo. Ia melangkah menyusuri lorong berlantai marmer dengan buku catatan di tangan, merencanakan konsep estetika yang akan ia tawarkan kepada klien besarnya. Namun langkahnya mendadak terhenti di dekat area taman dalam yang rimbun oleh tanaman rambat, saat indera penciumannya menangkap aroma yang sangat familiar, parfum melati yang menyengat milik Hanif. Aura menepi di balik pilar besar, jantungnya berdebap hebat seolah ingin melompat keluar dari rongga dadanya. Di balik rimbunnya dedaunan, ia melihat Revaldi sedang duduk berhadapan dengan Hanif di sebuah meja sudut yang sangat privat. Tidak ada dokumen bisnis di atas meja mereka, hanya 2 cangkir teh yang mengepul dan sebuah kotak beludru kecil yang tampak sangat mahal. Aura menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Revaldi menggenggam lembut tangan ibu tirinya, sementara Hanif tertawa kecil dengan binar mata yang penuh kemenangan. Dunia seolah berhenti berputar bagi Aura. Pengkhianatan itu kini terpampang nyata, bukan lagi sekedar nota belanja atau asumsi belaka, melainkan sebuah visualisasi yang menghancurkan sisa-sisa harga diri yang ia miliki sebagai seorang istri. Amarah yang mendidih nyaris membuat Aura ingin keluar dari persembunyiannya dan meluapkan segala kekecewaannya di depan umum. Namun, pesan Edo terngiang kembali di benaknya, seperti alarm peringatan. Jangan bertindak tanpa persiapan yang matang. Aura memejamkan mata sejenak, mengatur napasnya yang memburu, lalu dengan tangan gemetar ia merogoh ponsel dari tasnya. Ia merekam interaksi intim tersebut selama beberapa detik, sebuah bukti digital yang akan menjadi senjata pemungkasnya di pengadilan nanti. Ia melihat Revaldi mengejuk punggung tangan Hanif dengan penuh takzim, sebuah pemandangan yang membuat perut Aura mual karena jijik melihat persekongkolan moral yang begitu rendah. Setelah merasa cukup mendapatkan bukti, Aura berbalik arah dan berjalan cepat menuju pintu keluar, meninggalkan tempat itu sebelum keberadaannya terdeteksi. Ia tidak menangis. Air matanya seolah telah mengering, terbakar oleh rasa benci yang murni. Di dalam mobil, ia duduk diam selama beberapa menit, menggenggam kemudi dengan sangat erat hingga buku-buku jarinya memutih. Realitas bahwa suaminya berselingkuh dengan wanita yang baru saja dinikahi ayahnya adalah sebuah komplikasi yang jauh lebih rumit dari sekedar perselingkuhan biasa. Ini adalah pengkhianatan terhadap seluruh struktur keluarganya. Aura segera menghubungi Edo dengan suara yang kini terlihat lebih bergetar, namun memiliki ketajaman yang belum pernah ada sebelumnya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menunggu terlalu lama untuk membuka kartu.
Logikanya kini bekerja 1000 kali lebih cepat daripada hatinya yang hancur. Ia harus memastikan bahwa saat badai ini meledak nanti, ia sudah berada di posisi yang sangat aman secara finansial dan hukum, sementara Revaldi dan Hanif tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi dari aib yang mereka ciptakan sendiri. Logikanya kini bekerja 1000 kali lebih cepat daripada hatinya yang hancur. Namun ketajaman rencana itu seketika tumpul saat Aura melangkah masuk ke rumah ayahnya dan mendapati Pak Anas terduduk lemah di kursi roda dengan selang oksigen tipis melingkar di hidungnya. Pemandangan itu menghantam ulu hati Aura, menciptakan keraguan besar yang mengombang-ambingkan tekadnya antara balas dendam yang membara atau perlindungan terhadap nyawa sang ayah. Ia berdiri mematung di ambang pintu ruang baca, menggenggam ponsel yang berisi rekaman perselingkuhan Revaldi dan Hanif, merasa seolah benda elektronik itu adalah bom waktu yang siap meledakkan sisa-sisa kesehatan pria tua yang sangat ia cintai. Aura, kemarilah nak. Ayah baru saja merasa sedikit sesak, tapi melihatmu di sini membuat perasaanku jauh lebih tenang. Suara Pak Anas terdengar parau dan sangat rapuh, sebuah kontras yang menyakitkan dengan tawa renyah Hanif yang ia dengar di hotel butik beberapa jam lalu. Aura mendekat, berlutut di samping kursi roda ayahnya, dan mencium tangan yang kini terasa dingin dan keriput itu dengan penuh kasih. Di saat yang sama, Hanif melangkah masuk ke ruangan dengan wajah tanpa dosa, bahkan sempat mengelus bahu Pak Anas dengan gestur istri yang sangat perhatian, seolah ia adalah malaikat pelindung di rumah ini. Pertarungan batin dalam diri Aura memuncak. Haruskah ia membongkar kebusukan di depan matanya sekarang juga? Ataukah ia harus menelan kepahitan itu sedikit lebih lama demi menjaga detak jantung ayahnya tetap stabil? Ia menatap Hanif dengan sorot mata yang syarat akan kebencian yang terpendam, namun mulutnya tetap terbungkam rapat demi sebuah strategi yang lebih besar. Aura menyadari bahwa jika ia salah melangkah, ia bukan hanya akan kehilangan suaminya, tetapi juga kemungkinan kehilangan satu-satunya orang tua yang ia miliki. Di bawah tatapan waspada Hanif, Aura bersumpah dalam diam bahwa ia akan mencari cara yang paling elegan untuk menyingkirkan parasit itu tanpa harus melukai raga ayahnya yang kian merapuh. Di bawah tatapan waspada Hanif, Aura bersumpah dalam diam bahwa ia akan mencari cara yang paling elegan untuk menyingkirkan parasit itu tanpa harus melukai raga ayahnya yang kian merapuh. Ia menyadari bahwa konfrontasi fisik atau teriakan amarah hanya akan menjadi senjata bagi Hanif untuk memutarbalikkan fakta di depan Pak Anas yang sedang sakit. Oleh karena itu, Aura memilih untuk menarik diri sejenak dari kediaman ayahnya, membawa seluruh bara api di dadanya menuju kantor Edo yang tenang dan modern. Di sana, di atas meja kaca yang dipenuhi skema bisnis dan grafik saham, Aura meletakkan ponselnya yang berisi rekaman memuakan itu, seolah sedang menyerahkan tongkat estafet untuk memulai serangan yang lebih sistematis. Aku tidak bisa menghancurkan mereka melalui jalur emosional sekarang, Edo. Ayahku terlalu lemah untuk mendengar kenyataan ini, ujar Aura dengan suara yang rendah, namun syarat akan ketegasan yang mematikan. Edo mengangguk. Ia memahami bahwa dalam permainan catur ini, memakan pion lawan secara perlahan jauh lebih efektif daripada langsung menyerang raja tanpa perlindungan. Edo mulai memaparkan data mengenai ketergantungan perusahaan Revaldi pada aliran dana dari investor-investor yang merupakan relasi lama Aura. Selama ini, Revaldi membangun citranya sebagai pengusaha hebat di atas fondasi koneksi yang dijalin oleh Aura, dan kini saatnya fondasi itu ditarik kembali secara perlahan namun pasti. Aura mulai menghubungi satu persatu klien lama dan kolega bisnis yang selama ini sangat menghormati integritasnya sebagai desainer. Dengan bahasa yang sangat profesional dan tanpa membocorkan aib rumah tangganya, Aura meyakinkan mereka untuk mulai mengalihkan kontrak-kontrak masa depan ke firma baru yang sedang ia bangun bersama Edo. Ia bekerja bagaikan hantu, tidak terlihat namun dampaknya sangat terasa. Satu demi satu proyek besar yang seharusnya jatuh ke tangan Revaldi mulai berpindah haluan, menciptakan lubang finansial yang cukup signifikan bagi perusahaan suaminya. Aura merasa setiap kontrak yang ia tanda tangani adalah sebuah kemenangan kecil, sebuah batu bata yang ia susun untuk membangun benteng kesuksesannya sendiri di atas reruntuhan pengkhianatan Revaldi. Namun di tengah kesibukannya menggalang kekuatan bisnis, Aura tetap harus menjalankan peran sebagai istri di rumah. Ia harus menelan rasa mual setiap kali Revaldi mencoba mengajaknya berbicara atau berpura-pura memberikan perhatian palsu. Aura seringkali mendapati suaminya tampak gelisah, mondar-mandir di ruang kerja sambil menelepon seseorang dengan nada rendah yang penuh tekanan. Aura tahu bahwa strateginya mulai membuahkan hasil. Revaldi mulai merasakan kesulitan finansial tanpa tahu bahwa istrinya sendirilah yang sedang menarik tali-tali kekuasaan tersebut.
Ketegangan di rumah semakin memuncak ketika Revaldi mulai mengeluh tentang nasib buruk yang menimpa bisnisnya. Sementara Aura hanya mendengarkan dengan ekspresi datar, seolah ia adalah pendengar yang simpati. Padahal dialah sang arsitek di balik runtuhan itu. Di sisi lain, Hanif mulai menunjukkan gelagat ketidaksabaran karena aliran dana yang biasanya mengalir lancar dari Revaldi mulai tersendat. Aura memperhatikan bagaimana ibu tirinya itu mulai sering bersikap dingin pada Revaldi saat pertemuan keluarga, menunjukkan bahwa hubungan gelap mereka sebenarnya hanya dibangun di atas fondasi materialistik yang dangkal. Aura tersenyum dalam hati, menyadari bahwa pengkhianatan yang berlandaskan nafsu dan harta akan hancur dengan sendirinya saat sumber daya itu menghilang. Ia terus memantau setiap pergerakan mereka melalui laporan yang diberikan oleh Edo, memastikan bahwa saat waktunya tiba nanti, Revaldi dan Hanif tidak akan memiliki apapun lagi untuk dibanggakan, bahkan sekadar harga diri mereka sendiri yang sudah lama mereka gadaikan. Ia terus memantau setiap pergerakan mereka melalui laporan yang diberikan oleh Edo, memastikan bahwa saat waktunya tiba nanti, Revaldi dan Hanif tidak akan memiliki apapun lagi untuk dibanggakan. Namun sebuah temuan baru dari detektif swasta yang disewa Edo justru membuka kotak Pandora yang jauh lebih kelam. Ternyata, Hanif bukanlah sosok wanita sosialita terpandang dari luar kota sebagaimana yang ia ceritakan pada Pak Anas saat perkenalan pertama mereka di sebuah galeri seni. Edo menyodorkan sebuah map coklat berisi rekam jejak identitas Hanif yang asli, yang menunjukkan bahwa wanita itu memiliki sejarah panjang dalam mendekati pria-pria kaya yang sedang berada di titik nadir kesehatan mereka hanya untuk menguasai aset warisan. Dia adalah seorang profesional dalam bidang ini, Aura, bisik Edo sambil menunjukkan foto-foto lama Hanif dengan nama identitas yang berbeda-beda di beberapa kota besar. Aura merasakan dingin yang merambat di punggungnya saat menyadari bahwa ayahnya bukan sekadar korban rayuan, melainkan target dari sebuah skema penipuan yang terencana sangat rapi. Hanif sengaja menjalin hubungan gelap dengan Revaldi bukan hanya karena ketertarikan fisik, melainkan untuk menjadikan suaminya sebagai sekutu dari dalam, guna mempermudah proses pengalihan harta kekayaan keluarga Pak Anas jika sesuatu yang buruk terjadi pada kesehatan ayahnya. Informasi ini seketika mengubah skala prioritas Aura. Ia tidak lagi sekadar ingin membalas dendam atas sakit hatinya sebagai seorang istri, tetapi ia kini sedang menjalankan misi penyelamatan nyawa dan martabat keluarganya. Keraguan yang sempat menghampirinya kini sirna, berganti dengan tekad baja untuk membongkar kedok Hanif sebelum wanita itu berhasil menyuntikkan pengaruh lebih dalam ke dalam surat wasiat Pak Anas. Aura menatap potret ayahnya yang tersenyum di atas meja kerja, menyadari bahwa ia sedang bertarung melawan waktu, melawan dua orang paling licik yang pernah ia kenal. Aura menatap potret ayahnya yang tersenyum di atas meja kerja, menyadari bahwa ia sedang bertarung melawan waktu, melawan dua orang paling licik yang pernah ia kenal. Hingga tibalah sebuah momentum yang ia ciptakan sebagai panggung penghakiman. Malam itu, di bawah dalih perayaan pemulihan kesehatan Pak Anas yang sedikit membaik, Aura mengundang mereka semua untuk makan malam di sebuah restoran privat yang telah ia sewa seluruhnya. Meja kayu panjang itu tertata dengan piring-piring porselen putih, namun suasana yang tercipta terasa lebih mirip dengan ruang persidangan daripada sebuah reuni keluarga yang hangat. Revaldi duduk di samping Aura dengan kegelisahan yang nampak jelas dari caranya terus-menerus membetulkan letak jam tangannya. Sementara Hanif duduk di seberang mereka, memasang wajah manis yang kini terasa memuakkan bagi Aura. Terima kasih sudah datang, Ayah, Reval, dan Tante Hanif. Aura memulai pembicaraan dengan suara yang jernih, namun memiliki nada yang mampu membekukan aliran udara di ruangan itu. Ia menuangkan air ke gelas ayahnya dengan tangan yang sangat stabil, menunjukkan bahwa ia memegang kendali penuh atas emosinya malam ini. Pak Anas tersenyum bangga pada putrinya, tanpa menyadari bahwa di bawah meja, tangan Revaldi sedang meremas kain serbetnya sendiri, karena merasakan aura yang tidak biasa. Aura tidak membiarkan keheningan itu berlangsung lama. Ia segera mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya dan meletakkannya tepat di tengah meja, di antara hidangan utama yang belum sempat disentuh. Sebelum kita merayakan apapun, aku ingin berbagi tentang proyek terbaru yang sedang aku kerjakan, sebuah penelitian tentang identitas yang hilang. Lanjut Aura sambil menatap lurus ke arah mata Hanif yang seketika berubah tegang. Aura membuka amplop itu, mengeluarkan beberapa lembar foto masa lalu Hanif dengan pria-pria berbeda, serta salinan nota perhiasan yang dibeli oleh Revaldi. Revaldi tersedak oleh minumannya sendiri, sementara wajah Hanif yang tadinya merona, kini berubah pucat pasi seperti kertas yang terbakar. Pak Anas menatap dokumen-dokumen itu dengan kening berkerut, mencoba memproses informasi yang menghancurkan hatinya secara perlahan. Konfrontasi besar itu pecah saat Aura memutar rekaman suara dan video pendek di hotel butik melalui perangkat tablet yang sudah ia siapkan.
Suara kemesraan Revaldi dan Hanif menggema di ruangan sunyi itu, merobek topeng kesetiaan yang selama ini mereka pakai dengan begitu rapi. Tidak ada lagi ruang untuk berdalih. Bukti yang Aura sajikan terlalu gamblang dan mematikan. Revaldi mencoba berdiri untuk menjelaskan, namun Aura hanya memberikan tatapan dingin yang membuatnya kembali tertuduk lesu. Di titik klimaks ini, Aura tidak hanya mengungkap perselingkuhan yang menghancurkan harga dirinya, tetapi juga menyelamatkan ayahnya dari jerat penipuan yang jauh lebih berbahaya. Revaldi mencoba berdiri untuk menjelaskan, namun Aura hanya memberikan tatapan dingin yang membuatnya kembali tertuduk lesu. Menyadari bahwa ruang geraknya telah habis tertutup oleh dinding bukti yang tak terbantahkan. Keheningan yang menyusul setelah rekaman itu berhenti terasa lebih menyakitkan daripada ledakan kemarahan manapun. Pak Anas hanya bisa terdiam, tangannya yang gemetar menggenggam pinggiran meja, sementara matanya menatap Hanif dengan kekecewaan yang begitu mendalam, hingga tak ada kata-kata yang mampu keluar dari bibirnya. Hanif yang biasanya pandai bersilat lidah, kini hanya mampu menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya yang sudah kehilangan seluruh pesonanya di depan keluarga yang telah ia hianati. Aura tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk membangun narasi pembelaan yang baru. Dengan gerakan yang sangat tenang namun penuh wibawa, ia mengeluarkan 2 map berbeda dari tasnya. Map pertama berisi surat gugatan cerai yang sudah ia tanda tangani, dan map kedua berisi dokumen pemutusan seluruh hubungan kerjasama antara firma desainnya dengan perusahaan Revaldi. Kesetiaan adalah sebuah pilihan Reval, dan kau telah memilih untuk melepaskannya demi sesuatu yang semu. Sekarang aku memilih untuk melepaskanmu demi masa depanku yang jauh lebih berharga. Ucap Aura dengan nada suara yang mantap, tanpa ada getaran kesedihan sedikit pun. Revaldi mencoba meraih tangan Aura, memohon sebuah kesempatan kedua dengan janji-janji yang kini terdengar seperti sampah di telinga Aura. Namun Aura menarik tangannya dengan tegas, menunjukkan bahwa martabatnya tidak bisa dibeli dengan permohonan maaf yang terlambat. Ia kemudian beralih pada ayahnya, membisikkan kata-kata penguatan bahwa mulai saat ini mereka akan membersihkan rumah dan hidup mereka dari parasit yang merusak. Malam itu menjadi titik balik di mana Aura benar-benar memutus rantai yang mengikatnya pada masa lalu, memilih untuk melangkah keluar dari restoran itu sebagai wanita yang sepenuhnya merdeka dan siap menapaki puncak kesuksesannya sendiri. Malam itu menjadi titik balik di mana Aura benar-benar memutus rantai yang mengikatnya pada masa lalu, meninggalkan Revaldi dan Hanif yang kini harus menghadapi puing-puing kehancuran dari sandiwara yang mereka bangun sendiri. Dampak dari pengungkapan di restoran itu merambat secepat api yang tertiup angin kencang, terutama bagi Revaldi yang selama ini sangat bergantung pada reputasi bersih dan dukungan finansial dari lingkaran sosial Pak Anas. Hanya dalam hitungan hari, para investor yang sebelumnya dibujuk oleh Aura mulai menarik modal mereka secara massal, membuat nilai saham perusahaan Revaldi merosot tajam hingga berada di ambang kebangkrutan yang memalukan. Revaldi yang terbiasa hidup dalam kemewahan, kini mulai merasakan dinginnya ruang kantor yang sepi, tanpa ada telepon dari klien besar atau undangan pertemuan eksklusif yang dulu selalu menghiasi jadwalnya. Di sisi lain, Hanif menemukan dirinya berada di posisi yang paling sulit. Identitas aslinya yang telah terbongkar membuatnya kehilangan akses ke semua fasilitas mewah milik Pak Anas. Prosedur hukum untuk pembatalan pernikahan dan pencabutan hak-haknya sebagai istri segera diproses oleh tim pengacara yang dipercayakan Edo. Hanif mencoba menghubungi Revaldi untuk meminta pertolongan, namun pria itu justru menyalahkannya atas segala kesialan yang menimpa hidupnya. Hubungan mereka yang dulu didasari oleh ketertarikan sesaat, kini berubah menjadi ajang saling tuding dan kebencian yang mendalam, membuktikan bahwa aliansi yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah bisa bertahan saat badai datang menerjang. Aura memantau semua kehancuran itu dari jauh melalui laporan berita bisnis dan informasi dari Edo, namun ia tidak lagi merasa perlu untuk merayakannya dengan sukacita yang berlebihan. Baginya, melihat mereka merasakan konsekuensi dari perbuatannya hanyalah sebuah proses alamiah dari keadilan. Fokus utama Aura kini telah berpindah sepenuhnya pada pemulihan kesehatan mental ayahnya dan ekspansi studio desainnya yang mulai dikenal luas secara internasional.
Ia menyadari bahwa membiarkan mereka tenggelam dalam penyesalan adalah bentuk balasan yang jauh lebih elegan daripada terus-menerus menyimpan amarah di dalam hati yang kini sudah mulai bersemi dengan harapan-harapan baru. Ia menyadari bahwa membiarkan mereka tenggelam dalam penyesalan adalah bentuk balasan yang jauh lebih elegan daripada terus-menerus menyimpan amarah, namun ketenangan itu terusik ketika Revaldi yang sedang terdesak mulai melancarkan serangan terakhir melalui cara yang sangat tidak terhormat. Di tengah persiapan Aura untuk peluncuran proyek grand opening kompleks apartemen mewah yang menjadi taruhan reputasi internasionalnya, sebuah rumor tak sedap mulai beredar di kalangan media massa. Revaldi, yang kini sudah kehilangan hampir segalanya, menggunakan sisa-sisa koneksi terakhirnya untuk menyebarkan berita palsu bahwa konsep desain Aura adalah hasil plagiarisme dari arsip lama perusahaannya. Serangan ini bertujuan untuk menghancurkan kepercayaan investor utama dan menjatuhkan martabat Aura, tepat sebelum ia mencapai puncak keberhasilannya. Aura terbangun di suatu pagi dengan puluhan panggilan tidak terjawab dari para jurnalis dan mitra bisnis yang meminta klarifikasi atas tuduhan tersebut. Ruang kerjanya yang biasanya tenang, kini berubah menjadi pusat krisis, dengan Edo yang tampak geram saat membaca berita di layar komputer. Namun berbeda dengan Aura yang dulu mudah rapuh oleh tekanan, Aura yang sekarang menghadapi situasi ini dengan ketenangan seorang ratu di tengah medan perang. Ia tidak langsung mengeluarkan pernyataan emosional di media sosial. Sebaliknya, ia mengumpulkan seluruh tim hukumnya dan mulai menyusun bukti autentik dari setiap proses kreatif yang ia lakukan. Mulai dari coretan sketsa awal di buku hariannya, hingga draft digital yang tersimpan dengan sandi keamanan yang ketat. Revaldi sedang menggali lubangnya sendiri semakin dalam, Edo, ujar Aura sambil menatap cakrawala kota dari balik jendela kantornya. Ia menyadari bahwa tindakan suaminya adalah bentuk keputusasaan dari seorang pria yang telah kehilangan relevansinya. Aura memutuskan untuk tidak membatalkan acara peluncuran tersebut, melainkan justru mengundang seluruh awak media untuk hadir dan menyaksikan sendiri orisinalitas karyanya. Ia menyiapkan presentasi yang tidak hanya menampilkan hasil akhir, tetapi juga filosofi di balik setiap sudut ruangan yang ia rancang. Sebuah kedalaman pemikiran yang tidak akan pernah bisa ditiru oleh siapapun, apalagi oleh seseorang yang hanya mementingkan keuntungan finansial semata. Saat hari peluncuran tiba, suasana di aula utama terasa sangat tegang. Revaldi muncul di tengah kerumunan dengan wajah yang tampak lelah, namun masih mencoba memancarkan arogansi, berharap bisa melihat Aura gemetar di bawah tekanan publik. Namun, saat Aura naik ke atas panggung, ia justru berdiri dengan kepala tegak, mengenakan pakaian kerja yang sangat berkelas, memancarkan aura otoritas yang membuat semua orang terdiam. Aura memulai pidatonya dengan memaparkan bukti-bukti hak kekayaan intelektual secara transparan di layar raksasa, membuktikan bahwa setiap elemen desain tersebut lahir dari keringat dan air matanya sendiri. Ia bahkan menunjukkan data digital yang membuktikan bahwa Revaldi lah yang pernah mencoba mengakses server pribadinya secara ilegal untuk mencari bahan sabotase. Reaksi publik berbalik 180 derajat dalam hitungan menit. Kamera yang tadinya menatap penuh curiga kini beralih menjadi kilatan kekaguman, sementara para investor justru semakin yakin untuk menanamkan modal lebih besar melihat ketangguhan kepemimpinan Aura dalam menghadapi krisis. Revaldi yang menyadari rencananya berbalik menyerang dirinya sendiri, mencoba meninggalkan ruangan secara diam-diam untuk menghindari kejaran wartawan. Namun ia justru dihadang oleh pihak berwajib yang telah menerima laporan atas dugaan pencemaran nama baik dan percobaan pencurian data perusahaan. Aura melihat ke arah pintu saat mantan suaminya itu dibawa keluar, namun ia tidak merasakan kesedihan ataupun kepuasan yang meledak-ledak. Ia hanya merasakan kelegaan yang luar biasa, sebuah penutup dari babak klimaks dalam hidupnya yang penuh prahara. Ia telah berhasil melewati ujian tersulit, membuktikan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang membalas dendam, tetapi tentang mempertahankan integritas di hadapan mereka yang mencoba menghancurkannya. Dengan suara yang tetap stabil, Aura menutup presentasinya dengan pesan tentang kekuatan kemandirian bagi setiap wanita. Disambut dengan tepuk tangan meriah yang seolah menandakan berakhirnya badai dan dimulainya fajar baru bagi kehidupannya yang gemilang. Keberhasilan acara tersebut menjadi katalisator bagi melesatnya nama Aura sebagai ikon desain interior papan atas, membawa banjir pesanan proyek dari berbagai penjuru negeri. Kini, ia tidak lagi harus bersembunyi di balik bayang-bayang nama besar ayahnya atau reputasi semu suaminya. Ia telah berdiri kokoh di atas fondasi yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Kesibukan barunya membawa energi positif yang luar biasa,
mengubah kesedihan yang dulu menyelimuti hari-harinya menjadi produktivitas yang menginspirasi banyak orang. Di sisi lain, proses hukum terhadap Hanif mencapai titik terang yang melegakan bagi keluarga Pak Anas. Berkat bantuan tim hukum yang solid, serta bukti-bukti penipuan identitas yang dikumpulkan Edo, pengadilan secara resmi membatalkan pernikahan Pak Anas dan Hanif karena adanya unsur penipuan dokumen negara. Hanif terpaksa meninggalkan kehidupan mewahnya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum tanpa membawa satupun aset dari keluarga Aura. Pak Anas yang kini telah benar-benar pulih dari beban mentalnya, merasa seperti mendapatkan kembali nyawanya yang sempat dicuri. Ia duduk di taman rumahnya dengan perasaan ringan, menikmati kedamaian yang selama ini dirampas oleh kehadiran parasit tersebut. Aura merasa bebannya terangkat satu persatu, memberikan ruang bagi hatinya untuk kembali merasakan kebahagiaan yang tulus. Ia sering menghabiskan waktu luangnya bersama Pak Anas, merencanakan renovasi taman rumah mereka sebagai simbol pertumbuhan baru bagi keluarga kecil mereka. Melihat ayahnya kembali tertawa tanpa beban adalah pencapaian terbesar bagi Aura, melebihi segala penghargaan desain yang ia terima. Ia menyadari bahwa fase resolusi ini bukan hanya tentang memenangkan peperangan melawan orang lain, melainkan tentang memenangkan kembali kedamaian batin dan haknya untuk hidup bahagia bersama orang yang paling ia cintainya. Ia menyadari bahwa fase resolusi ini bukan hanya tentang memenangkan peperangan melawan orang lain, melainkan tentang memenangkan kembali kedamaian batin dan haknya untuk hidup bahagia bersama orang yang paling ia cintainya. Termasuk memberikan ruang bagi orang-orang baru yang tulus. Aura mulai mengubah studionya menjadi lebih dari sekadar tempat bekerja. Ia mendirikan sebuah divisi khusus yang memberikan pelatihan dan kesempatan bagi wanita yang baru saja bangkit dari kegagalan rumah tangga untuk mandiri secara ekonomi. Baginya, kesuksesan yang ia raih tidak akan terasa lengkap jika ia tidak merangkul tangan-tangan lain yang masih gemetar karena rasa sakit yang pernah ia rasakan sendiri. Setiap wajah yang kembali bercahaya di kantornya seolah menjadi penawar sisa-sisa trauma masa lalu yang kian memudar. Di tengah kesibukan mengelola misi sosial dan bisnis yang kian membesar, kehadiran Edo menjadi warna yang semakin esensial dalam keseharian Aura. Pria itu bukan lagi sekadar konsultan yang kaku atau pelindung di balik layar, melainkan rekan diskusi yang mampu memahami setiap keraguan dan ambisi Aura tanpa perlu banyak kata. Mereka sering menghabiskan malam dengan membahas visi masa depan di balkon kantor sambil menyesak teh hangat, membiarkan percakapan profesional perlahan mencair menjadi kedekatan yang lebih personal dan hangat. Edo menunjukkan bahwa dukungan sejati tidak harus mengekang, melainkan membebaskan seseorang untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Ketulusan yang ditunjukkan Edo mulai meruntuhkan tembok pertahanan yang sempat Aura bangun sangat tinggi setelah dikhianati oleh Revaldi. Ia belajar untuk membedakan antara ketergantungan yang melemahkan dan kemitraan yang menguatkan, sebuah pelajaran berharga yang membuatnya tidak lagi takut untuk membuka pintu hati. Meskipun Aura tetap berhati-hati, getaran rasa syukur yang ia rasakan saat berada di dekat Edo memberikan sinyal bahwa ia siap untuk menulis babak baru yang jauh lebih sehat dan penuh rasa hormat. Transformasi hidupnya kini terasa utuh, bukan lagi tentang pelarian dari luka, melainkan tentang perjalanan menuju kebahagiaan yang dibangun di atas kejujuran dan kepercayaan yang murni. Transformasi hidupnya kini terasa utuh, bukan lagi tentang pelarian dari luka, melainkan tentang perjalanan menuju kebahagiaan yang dibangun di atas kejujuran. Hingga suatu sore takdir mempertemukannya kembali dengan sisa-sisa masa lalunya di sebuah sudut kota yang tidak terduga. Saat Aura sedang meninjau lokasi proyek revitalisasi taman kota, ia melihat sosok pria dengan pakaian lusuh yang sedang duduk termenung di sebuah bangku kayu yang catnya sudah mengelupas. Pria itu adalah Revaldi, namun penampilannya kini jauh dari kesan eksekutif muda yang sombong dan penuh kuasa seperti dahulu. Wajahnya tampak kusam, dengan gurat kelelahan yang sangat dalam, mencerminkan beratnya beban hidup yang kini harus ia tanggung sendirian setelah kehilangan seluruh aset dan kredibilitasnya di dunia bisnis. Langkah kaki Aura terhenti sejenak, namun anehnya, ia tidak lagi merasakan luapan emosi atau keinginan untuk mengejek. Yang tersisa di dalam dadanya hanyalah rasa datar yang menenangkan. Sebuah tanda bahwa luka yang dulu menganga, kini telah benar-benar mengering dan tertutup rapat. Revaldi mendongak. Matanya yang layu bertemu dengan tatapan Aura yang tenang dan bersinar penuh kepercayaan diri. Ada kilat penyesalan yang sangat besar di mata pria itu.
sebuah kerinduan akan kehidupan yang dulu ia sia-siakan demi nafsu sesaat. Namun, Aura hanya memberikan anggukan sopan yang sangat singkat, sebuah gestur dari seorang asing yang hanya kebetulan lewat, sebelum ia kembali fokus pada catatan teknis di tangannya. Pertemuan singkat itu menjadi penutup emosional yang sempurna bagi Aura, menyadarkannya betapa jauh ia telah melangkah meninggalkan jurang kehancuran. Ia tidak perlu lagi mendengar kata maaf atau melihat Revaldi menderita untuk merasa menang. Keberhasilannya untuk tetap berdiri tegak dan terus berkarya adalah jawaban paling telak bagi pengkhianatan masa lalu. Aura berjalan menjauh dengan langkah yang ringan, meninggalkan bayang-bayang Revaldi di belakangnya. Di depannya, langit sore yang berwarna jingga seolah menyambut keputusannya untuk benar-benar melepaskan segala beban, membiarkan masa lalu menjadi abu, dan membiarkan masa depannya bersinar lebih terang daripada sebelumnya. Di depannya, langit sore yang berwarna jingga seolah menyambut keputusannya untuk benar-benar melepaskan segala beban, membawa Aura pada sebuah perenungan mendalam tentang hakikat sebuah kehilangan yang ternyata merupakan cara semesta untuk memberikan ruang bagi keberlimpahan. Ia kini sering menghabiskan waktu di teras rumah barunya yang bernuansa minimalis, tempat di mana ia bisa mendengar deru angin dan kicau burung tanpa gangguan kegelisahan hati. Pelajaran hidup yang ia petik selama perjalanan panjang ini bukan hanya tentang bagaimana cara mengalahkan lawan, melainkan tentang bagaimana cara menaklukkan diri sendiri dari godaan untuk terus menjadi korban. Aura menyadari bahwa rasa sakit yang dulu sempat melumpuhkannya adalah pupuk paling kuat yang membuat karakter dan mentalnya tumbuh menjadi sekokoh sekarang. Dunia yang dulu ia anggap runtuh saat mengetahui pengkhianatan Revaldi dan Hanif, kini telah ia bangun kembali dengan fondasi yang jauh lebih jujur. Aura memahami bahwa kesetiaan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, dan kebahagiaan bukan hadiah yang diberikan oleh orang lain, melainkan tanggung jawab pribadi yang harus dijemput dengan keberanian. Ia tidak lagi melihat masa lalunya sebagai sebuah kesalahan fatal, melainkan sebagai sebuah kursus singkat tentang kedewasaan yang harus ia lalui untuk bisa membedakan mana yang emas murni dan mana yang sekadar sepuhan belaka. Kedamaian yang ia miliki sekarang terasa sangat mahal, karena ia telah membayar harganya dengan ketabahan dan kerja keras yang luar biasa. Ia juga menyadari bahwa setiap wanita memiliki kekuatan terpendam yang seringkali baru muncul saat berada di titik terendah. Melalui jurnal pribadinya, Aura mulai mencatat pemikiran-pemikirannya, berharap suatu hari nanti kata-katanya bisa menjadi lentera bagi mereka yang sedang terjebak dalam kegelapan yang sama. Hidup baginya kini bukan lagi tentang perlombaan untuk pamer kekayaan atau memamerkan pasangan, melainkan tentang seberapa besar manfaat yang bisa ia berikan bagi sekitarnya. Dengan hati yang lapang, Aura menutup buku hariannya hari itu, merasa bersyukur atas setiap kerikil tajam yang pernah melukai kakinya. Karena tanpa luka itu, ia mungkin tidak akan pernah belajar untuk berlari sekencang ini. Dengan hati yang lapang, Aura menutup buku hariannya hari itu, merasa bersyukur atas setiap kerikil tajam yang pernah melukai kakinya. Hingga akhirnya ia sampai pada sebuah malam perayaan yang menandai puncak dari segala perjuangannya. Aula megah itu kini dipenuhi oleh para profesional desain dari berbagai negara, berkumpul untuk meresmikan pembukaan kantor cabang internasional pertama miliknya. Di tengah keriuhan tepuk tangan dan cahaya kamera, Aura berdiri di samping Pak Anas yang tampak gagah dan sehat, serta Edo yang selalu setia memberikan dukungan moral di setiap langkah krusialnya. Kehangatan yang terpancar dari senyum ayahnya menjadi piala yang jauh lebih berharga daripada trofi kristal yang kini tergenggam erat di tangannya. Momen ini menjadi pembuktian nyata bahwa kebangkitan Aura bukan sekedar euforia sesaat, melainkan sebuah transformasi yang berkelanjutan. Pak Anas menggenggam tangan putrinya dengan bangga, menyadari bahwa ia telah membesarkan seorang wanita yang tidak hanya kuat menghadapi badai, tetapi juga mampu mengendalikan arah angin untuk membawanya menuju dermaga kesuksesan. Edo, yang berdiri di sisi lain, memberikan tatapan penuh rasa hormat, yang kini telah bercampur dengan rasa kasih yang sangat dalam. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kecemasan. Yang ada hanyalah rencana masa depan yang cerah, di mana bisnis dan kehidupan pribadi mereka berjalin dalam harmoni yang sehat, tanpa ada satupun pihak yang merasa dikerdilkan.
Saat lagu kemenangan mulai mengalun lembut, Aura menatap sekeliling ruangan dan menyadari bahwa ia telah berhasil membangun istananya sendiri di atas tanah yang dulu gersang. Ia tidak lagi membutuhkan validasi dari mereka yang pernah membuangnya, karena ia telah menemukan nilai dirinya yang sesungguhnya di mata orang-orang yang tulus mencintainya. Perayaan malam itu bukan hanya tentang ekspansi bisnis ke luar negeri, melainkan tentang perayaan kemerdekaan jiwa yang telah sepenuhnya pulih. Aura menarik nafas dalam, menghirup aroma kesuksesan yang tulus, dan bersiap untuk menyambut hari esok dengan keyakinan bahwa babak terindah dalam hidupnya baru saja benar-benar dimulai. Di sebuah titik di mana dendam telah sepenuhnya sirna, digantikan oleh kebijaksanaan. Di episode penutup ini, Aura tidak lagi berdiri sebagai seorang korban pengkhianatan, melainkan sebagai seorang ratu yang telah berhasil menata kembali puing-puing kerajaannya menjadi sebuah istana yang lebih megah dan kokoh. Ia berdiri di balkon lantai atas kantor barunya, menatap cakrawala kota yang mulai dihiasi lampu-lampu indah, menyadari bahwa setiap tantangan yang ia hadapi, mulai dari dinginnya sikap Revaldi hingga liciknya tipu daya Hanif, hanyalah anak tangga yang harus ia daki untuk mencapai posisi ini. Kau sudah melakukannya, Aura. Kau bukan hanya sekadar bangkit, tapi kau melampaui batas yang pernah kau bayangkan sendiri. Suara lembut Edo memecah keheningan malam. Pria itu melangkah mendekat dan berdiri di sampingnya dengan penuh rasa hormat. Aura tersenyum. Kali ini sebuah senyuman yang benar-benar berasal dari relung hatinya yang paling tenang. Ia menyadari bahwa pesan moral terbesar dalam perjalanannya bukanlah tentang bagaimana membuat orang yang menyakiti kita menyesal, melainkan tentang bagaimana kita tidak membiarkan diri kita hancur oleh tindakan buruk orang lain. Penyesalan Revaldi dan Hanif hanyalah efek samping dari cahaya kesuksesan yang Aura nyalakan sendiri. Bukan itu tujuan utamanya, melainkan menemukan kembali harga diri yang sempat hilang. Cerita ini berakhir dengan sebuah pesan kuat bagi siapapun yang merasa dunianya runtuh akibat pengkhianatan. Bahwa badai tidak datang untuk menghancurkan hidupmu, melainkan untuk membersihkan jalanmu dari orang-orang yang tidak layak berjalan di sampingmu. Aura telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati adalah sebuah keputusan untuk terus berjalan, untuk terus berkarya, dan untuk tetap menjadi baik meskipun dunia pernah bersikap tidak adil. Di bawah langit malam yang tenang, Aura menggandeng tangan ayahnya dan Edo, melangkah masuk ke dalam ruangan yang penuh cahaya, meninggalkan masa lalunya sebagai bab lama yang telah selesai ditulis, dan siap menyongsong masa depan yang ia rancang sendiri dengan penuh cinta, integritas, dan keberhasilan yang abadi.